Pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penataan bantaran Kali Code yang ada di Yogyakarta ini, kami saat ini sudah tersambung lewat Zoom bersama Bapak Heru Purwadi, Wakil Wali Kota Yogyakarta. Apa kabar Pak Heru? Alhamdulillah baik, gimana Mas? Sehat semua? Alhamdulillah sehat Pak, terima kasih sudah bergabung di Metro News Pak Heru. Untuk hari ini Pak, kami ingin mengecek terlebih dahulu dan juga mengkonfirmasi sebenarnya untuk di Kali Code ini apa yang dilakukan Pak? Apakah penataan atau revitalisasi atau penyesuaian desain di sekitar bantaran Kali Code Pak? Ya, semuanya memang kita lakukan dari penataan, penyesuaian desain maupun revitalisasi memang kita lakukan. Penataan kita lakukan sejak sudah lama sebenarnya di Kota Yogyakarta, itu dengan membangun sejumlah rumah susun di sepanjang beberapa titik, terutama di Kali Code. Dan kemudian untuk revitalisasi kami mengembangkan dengan membuat jalan inspeksi yang ada di sepanjang Kali Code yang mungkin beberapa di antaranya adalah bagian dari membangun akses masyarakat, terutama agar di sepanjang sungai ini tidak lagi orang membelakangi sungai, tetapi rumah-rumah menghadap sungai, dan kemudian kita minta mundur sekitar 3 meter untuk bisa dibuat jalan untuk akses, menghidupkan ekonomi, menghidupkan kegiatan sosial budaya yang lain sana, sehingga menjadi bagian dari upaya kita untuk di samping memperbaiki secara fisik itu juga memperbaiki secara kesejahteraan masyarakat sepanjang sungai Code itu. Baik, jadi kalau dari latar belakangnya sendiri, apakah ini ada instruksi dari pemerintah provinsi mungkin Pak, atau ini benar-benar inisiatif dari Pemkot sendiri melihat kondisi real yang ada di bantaran Kali Code Pak? Ya, kalau penataan sungai ini sebenarnya sudah jauh-jauh sekali kita lakukan. Baik, kita kan punya 3 sungai, baik di Kali Code, Kali Winongo maupun Kali Gajah Wong. Tetapi juga bersamaan dengan program Kotaku, Kota Tanpa Kumuh dari pemerintah pusat, kemudian kita berbagi tugas. Kawasan yang luasnya di atas 15 hektar ditangani oleh pemerintah pusat, kawasan yang antara 10 sampai 15 hektar itu ditangani oleh provinsi atau DIY, dan di bawah 10 ditangani oleh pemerintah kota dan kabupaten. Nah, kita menangani itu. Tahun 2016 itu kita punya ketetapan tentang luas kawasan kumuh di Kota Yogyakarta itu 264 hektar atau 8,5% dari luasan wilayah Kota Yogyakarta. Dan selama 20 tahun ini kemudian kita berhasil menekan sehingga tinggal 75 hektar. Nah, 75 hektar itu kemudian kita review lagi. Kemudian akhirnya kita lihat lagi ada beberapa yang perlu tambah, dan kemarin tahun 2021 kita mengeluarkan kawasan kumuh kita menjadi 114 yang kita setiap tahun kita coba kurangi terus dengan membangun pemukiman dengan memperbaiki rumah, kemudian memperbaiki ipalnya, memperbaiki ya macam-macam lingkungannya supaya sehat, termasuk membuat akses jalan. Nah, merevitalisasinya itu dalam rangka untuk agar sungai ini menjadi sumber kehidupan, bukan tempat pembuangan. Nah, selama ini orang menganggap kalau hidup sepanjang sungai, di sepanjang pinggir sungai itu kemudian sungai dibelakangi dan kemudian tempat pembuangan. Nah, sekarang kita minta mindsetnya dirubah, sungai harus kita hadapi, itu menjadi halaman kita, menjadi tempat kita untuk mungkin juga bisa mengeksplorasi tempat wisata, menjadi tempat produktif lainnya. Baik, kalau untuk pengerjaan resminya berarti ini sejak kapan Pak? Tadi Pak Heru menyebutkan bahwa ini pengerjaannya sebenarnya sudah sejak lama, tapi untuk secara resminya, launchingnya ini sebenarnya kapan Pak? Kalau lama itu karena sudah mungkin lebih dari puluhan tahun ya pengembangan kawasan sungai itu. Tetapi kalau mulai kita kerjakan 2016. Karena kita waktu itu 2016 kita mempunyai SK Kota menetapkan untuk merevitalisasi sepanjang bantaran sungai dan juga menetapkan kawasan kumuh untuk yang kita perbaiki. Artinya sejak 2016 secara bertahap kita lakukan, dan terakhir 20 tinggal 75 hektar, tetapi kemudian kita review lagi untuk kemudian kita tambah menjadi 114. Jadi sejak 2016 kita sebenarnya sudah lebih serius untuk mulai menata kawasan sungai. Oke, baik. Jadi kalau sekarang bisa diinformasikan Pak, pengerjaannya sudah sejauh apa, kemudian bagaimana kondisi di lapangannya, apakah sudah ada
titik yang benar-benar berubah dari sebelum ditata ulang, setelah ditata ulang, apakah sudah ada titik yang mengalami perubahan cukup signifikan, Pak? Ya, karena kita tuh ada 3 sungai. Yang Sungai Code itu memang beberapa titik sudah kita perbaiki, terutama bantarannya, terutama talutnya, sehingga yang biasanya pada musim penghujan di Code itu seringkali muncul banjir yang besar karena aliran dari Gunung Merapi yang kemudian mengakibatkan Jogja dan Bantul itu kemudian mendapatkan limpahan air yang besar. Nah, itu sudah kita perbaiki. Yang kedua, akhir-akhir ini kita perbaiki sejumlah titik, terutama untuk menjadikan spot-spot wisata. Jadi kita kemarin membangun taman ada di pinggir sungai, sehingga tempat berkumpulnya aktivitas masyarakat ada di pinggir sungai. Jadi sungai itu menjadi tidak lagi kumuh, tapi sungai itu sepanjang pinggirnya itu menjadi tempat orang berkumpul. Bahkan masyarakat kemudian melakukan penjualan, jual beli, transaksi, baik kuliner dan segala macam dilakukan di sana. Nah, sebenarnya kita sudah melakukan sejak 2015 itu di sepanjang Gowongan dan Bumijo. Terus kemudian di 2016 itu ada di Suryat Majan, Tegal Panggung, Sorosutan. 2018 juga masih Sorosutan, kemudian Cokro Diningratan. Dan 2021 ini kita akan memperbaiki lagi di Gowongan, Wirogunan, dan Terban, terutama di pinggir sungai, terutama untuk menghubungkan lagi. Jadi harapan kami antar jembatan yang ada di Sungai Code dan juga sungai-sungai lain itu nanti terhubung. Sehingga akses masyarakat itu untuk keluar masuk dan akses ekonomi masyarakat juga semakin terbuka. Baik. Jadi 2021 ini masih berlanjut ya Pak ya untuk proyek pengerjaan ini ya Pak ya? Iya, masih. Baik. Kemudian tadi Pak Heru menarik sekali sempat mengatakan bahwa yang dirubah tidak hanya fisik atau lingkungan di sekitar Kali Code ini, tapi juga pola pikir dari masyarakatnya. Nah, apakah sudah ada sosialisasi dan edukasi yang terus diberikan Pak, terutama kepada warga yang berkumpul, bagaimana caranya untuk berkumpul tapi juga tidak mengotori lingkungan di sekitar Kali Code? Ya, kita sudah, karena kita ini punya komunitas-komunitas atau kelompok-kelompok masyarakat yang bekerja di sepanjang sungai. Di Gajah Wong ada forum komunikasi Gunung Asri, di Code ada pemergi Code, kemudian di Gajah Wong juga ada komunitas-komunitasnya. Nah, komunitas-komunitas itu biasanya terbagi dalam antar jembatan, dibatasi antar jembatan. Nah, itulah yang kemudian kita ajak bareng-bareng untuk merubah cara berpikir tentang bagaimana hidup di pinggir sungai. Bahkan di Cokro Diningratan itu mereka juga membuat sekolah sungai. Sekolah sungai itu satu, di sana itu tempat belajarnya orang yang akan mengelola sungai. Jadi dari mahasiswa, dari kota-kota lain pun belajar bagaimana hidup bersama sungai agar sungai itu menghidupi kita yang ada di sekitarnya. Itu juga ada. Aktivitas-aktivitasnya macam-macam, di situ juga ada tamannya, dan kita buat juga tempat untuk pentas seni dan segala macam. Di sebelahnya kita juga ada sekolah sungai, yaitu memberikan aktivitas pada anak-anak selepas dari sekolah formal di masa sebelum pandemi. Itu mereka bisa kumpul di sana, bahkan juga belajar bahasa Inggris di sana. Nah, dulu sebelum pandemi di tempat ini setiap tahun ada kunjungan dari Belanda, itu sekitar 40 siswa SMA dari Belanda tinggal di sana selama semalam, hidup dan tinggal di sepanjang sungai itu. Nah, mereka belajar tentang bagaimana masyarakat di kota Jogja ini, terutama yang di pinggir sungai itu dalam bersahabat dengan sungai. Jadi inilah bagian-bagian yang membuat mindset ini kita rubah, itu bersama-sama dengan komunitas sungai, bersama-sama dengan kampus, bersama-sama dengan korporat yang lain yang punya kepedulian terhadap pengembangan kawasan sungai. Bagaimana masyarakat menjaga kehidupan sungai? Apakah juga hanya diatur di sana Pak, atau ada peraturan dari wali kota yang sudah diterbitkan dan juga sudah disosialisasikan ke sana? Ya, ada. Kita membuat aturan termasuk yang tadi kita mengatakan 3M. Menghadap sungai, kemudian mundur 3 meter, kemudian kalau kita ingin memperbaiki rumah ya naik, munggah. Kalau bahasa Jawanya madep, mundur, munggah. Nah, itu kalau 3M-nya itu.
Nah itu kita memang bersama-sama dengan program Kotaku membuat itu menjadi bagian penting untuk mendekati. Pemerintah itu akan mengganti, memperbaiki terhadap rumah-rumah yang bersedia mundur dari bantaran sungai dan kemudian mengikhlaskan lahannya dipakai untuk jalan. Itu kita ikut memperbaiki memulihkan kembali agar rumahnya itu menghadap sungai. Bahkan juga di beberapa titik, kemudian tidak di Sungai Code, itu kita juga membangun rusunawa karena rumah yang mundur 3 meter itu kemudian tinggal tersisa sedikit sehingga tidak punya tempat, kemudian kita tampung di rumah susun. Oke. Baik, tapi kalau untuk selama proses kemarin Pak, apakah ditemui kendala misalnya resistensi warga di sekitar bantaran kali yang memang tidak ingin rumahnya ditata ulang atau seperti apa begitu Pak? Apakah sempat mengalami resistensi di lapangan Pak? Ya, memang ada. Kalau itu pasti ada. Cuma karena yang ini bekerja ini bukan untuk kepentingan yang sifatnya itu hanya kepentingan pemerintah, enggak. Ini juga kepentingan masyarakat. Karena ini juga menyangkut tentang keselamatan hidup masyarakat dan juga bagaimana mengembangkan wilayah itu agar wilayah itu menjadi hidup dan bisa produktif. Maka kemudian biasanya yang memberi keyakinan pada mereka yang belum paham tentang manfaatnya itu biasanya masyarakat sendiri atau komunitas-komunitas sungai itulah yang kemudian mencoba secara persuasif memberikan gambaran-gambaran kalau ini kemudian bisa diwujudkan jalan di pinggir sungai itu wujud dan kemudian kita menghadap sungai maka apa yang akan kita dapat. Dan seringkali beberapa titik yang sudah berhasil dan kemudian menjadi tumbuh berkembang itu biasanya kita ajak masyarakat sana lihatlah sana yang tadinya seperti ini setelah kita perbaiki bareng-bareng ternyata berubah seperti ini, kehidupan masyarakat juga menjadi lebih baik dan segala macam, lebih sehat lingkungannya. Nah, itu biasanya kan orang perlu bukti. Nah, buktinya seperti ini, orang kita kalau sudah disuruh melihat itu orang tidak perlu lagi diterangkan macam-macam. Ya, baik. Pak Heru, yang terakhir Pak, untuk revitalisasi atau penataan apakah masih akan berlanjut dan sampai kapan Pak targetnya akan benar-benar tuntas? Atau mungkin ada penataan lain di sudut kota Yogyakarta yang bisa diinformasikan kepada pemirsa? Ya, kita memang fokus pada revitalisasi sungai karena memang kita menyadari bantaran sungai itu adalah titik-titik tempat kelompok miskin itu berdiam. Oleh karena itu kami di samping memperbaiki lingkungan, kami juga memperbaiki cara produksi agar mereka produktif masyarakat. Nah, titik-titik ini yang kita lakukan bareng-bareng dan harapan kami ini kan jalan terus. Di Sungai Winongo ini sedang kita kembangkan Karangwaru Riverside dan kemudian ada Kampung Markisa dan nanti ada juga kampung di Gedong Kiwo nanti akan kita kembangkan menjadi salah satu pengungkit kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Di Gajah Wong kita sudah mulai dari sepanjang sungai di sebelah utara Bonbin sampai yang di perbatasan Bantul sudah ada beberapa titik dan mereka sekarang bisa hidup karena masyarakat banyak yang bermain di sana, banyak yang piknik di sana. Artinya perbaikan ini kemudian bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dan titik-titik ini yang biasanya kita sebut Bendung Lepen ini hampir tiap hari sudah muncul dan sekarang Bendung Tanjung sedang kita dorong, nanti Gedong Kiwo kita dorong, Karangwaru kita dorong, ini menjadi pusat-pusat destinasi baru, apalagi di masa pandemi orang sepeda gowes, kemudian dia jalan sana. Kita juga nawarkan jalur-jalur gowes yang melewati pinggir sungai. Baik. Jadi memang sudah ada tidak hanya di Kali Code ya Pak, tapi juga di Sungai Gajah Wong ya yang sudah berjalan dan sudah dirasakan manfaatnya. Ya. Oke, baik. Semoga ini juga menjadi manfaat untuk masyarakat Kota Yogyakarta, tidak hanya masyarakat Kota Yogyakarta, tapi juga untuk pendatang yang memang ingin berwisata ini juga bisa menjadi pilihan destinasi wisata begitu ya Pak Heru ya? Ya, betul. Baik. Terima kasih Pak Heru Purwadi atas waktunya. Selamat kembali beraktivitas Pak Heru. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.